Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Pak Sandi. Thank you Pak Helman, kita baik. Baik, kita akan langsung masuk dalam. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu. Roh Kudus yang tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih melalui Pak Guntur yang telah menunjuk saya untuk menyampaikan sharing firman singkat disertai dengan kesaksian saya yang sudah saya lakukan, begitu ya. Haleluya. Saudara, setelah saya bertobat tahun 95, sebelum saya dibaptis, saya dapat pelajaran tentang keselamatan dari pendeta saya. Ayatnya ada 3 ini, semuanya sudah hafal semua. Yang pertama, Kisah 4 ayat 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Lalu ayat yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, yang terakhir adalah Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dari setelah saya terima firman ini, membuat saya yakin percaya bahwa saya diselamatkan. Bahwa saya nanti kalau mati masuk surga, bahwa doa-doa saya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang sebelumnya saya punya pengertian bahwa semua agama adalah baik dan benar, tujuannya sama tetapi jalurnya saja yang berbeda. Sehingga tahun 91 saya menikah dengan agama lain dan secara agama lain juga. Haleluya. Tetapi setelah bertobat, sebelum dibaptis dapat pelajaran ini, setelah itu dibaptis, membuat saya percaya, yakin diselamatkan masuk surga, dan doa saya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dari situ saya mulai, yaitu
cinta mula-mula saya. Sehingga satu kali saya pernah berkata kepada seorang pendeta, Pak, saya selama 10 tahun saya memenangkan 25 jiwa. Pak pendetanya berkata, terlalu sedikit. Dia bilang gitu. Wah, dari situ baru saya semakin membangkitkan semangat saya kembali untuk saya lebih lagi mengasihi jiwa. Meskipun ya saya juga setiap kali berdoa, yaitu Tuhan, aku minta hatimu memenuhi hatiku, yaitu hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan aku ya kemampuan, kesempatan, keberanian, dan pertemukan dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Kesaksian saya berikutnya adalah saya di Surabaya, tinggal di Surabaya, punya teman sekolah, yaitu dia marinir pangkat prajurit. Waktu itu dia cukup berhasil di dalam ekonomi, punya rumah, punya mobil, padahal prajurit pangkatnya. Ternyata dia kerjanya sebagai kurir sabu-sabu. Tapi suatu kali dia takut kalau ditangkap sehingga dia berhenti karena kehidupan yang dia belum bisa menerima itu. Akhirnya ekonominya semakin lama semakin surut begitu ya. Akhirnya kadang-kadang pinjam uang. Lalu saya sampaikan kepada dia, Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalumu, ayo kembali kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja, lalu dia mau. Saya ajak ke gereja, lalu saya antarkan untuk dibaptis di gereja. Sebelum dibaptis saya peseni kepada dia bahwa setelah dibaptis saya pesan kepada dia, orang yang habis dibaptis itu ibarat seperti bayi yang baru lahir. Silakan minta apa saja bayi yang baru lahir, begitu bilang oek-oek langsung sama mamahnya dikasih susu. Lalu kamu silakan suami istri sepakat minta apa. Dia bilang anak saya hanya 1 SMP, sekarang saya mau minta punya adik anak supaya anak saya nantinya tidak punya saudara. Silakan minta nanti malam pulang. Akhirnya dia lakukan itu dan beberapa bulan kemudian hamil dan tahun depan dia melahirkan. Setelah merasakan Tuhan seperti itu, lalu dia hatinya juga kasihan kepada kakaknya yang ada di Ngawi. Lalu diajak dolan ketemu dengan saya. Lalu saya bertanya kepada kakaknya, ini namanya Agus, saya manggilnya Mas Agus. Mas Agus, menurut sampean, orang yang sungguh-sungguh sembahyang, orang yang amal ibadahnya baik, orang yang hatinya baik, perbuatannya baik, agama apa saja, kalau dia sungguh-sungguh berdoa, apakah didengar dan bisa dikabulkan oleh Tuhan, dan apakah dia juga bisa masuk surga? Dia menjawab, bisa. Kalau Islam Allah, kalau Kristen Tuhan Yesus, dia bilang begitu. Lalu saya tanya ulang kembali, yaitu Mas, sampean apa agamanya Kristen? Sebagai orang Kristen dasarnya adalah Alkitab. Alkitab berkata, barang aku tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dengan ayat ini, apakah ada orang yang berdoa tidak melalui Yesus bisa didengar dan dikabulkan? Baru dia berpikir sejenak. Lalu ayat yang berikutnya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus. Apakah orang bisa diselamatkan masuk surga? Dia juga agak merenung sebentar, baru dia berkata, tidak bisa. Setelah itu baru saya tanya, permasalahannya apa? Kaki saya ini semakin tidak bisa buat jalan. Baik, saya doakan dan saya tuntun juga dia terima Tuhan Yesus. Saat saya doakan, dia menangis, saudara. Haleluya,
Hari itu juga dia pulang ke Ngawi. Sebulan kemudian dia telepon saya, manggil saya Mas Edi. Mas Edi, besok Minggu saya akan dibaptis di gereja. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Setelah itu beberapa bulan kemudian dia telepon lagi, Mas Edi, saya mau ke Surabaya ikut pelayanan pendeta saya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang gitu. Kemarin saya telepon, bagaimana keadaannya? Puji Tuhan, memang kaki saya semakin tidak bisa buat jalan, lumpuh, tetapi saya tetap yaitu setia kepada Tuhan. Dia bilang seperti itu, saudara. Haleluya, haleluya. Dari firman yang saya sampaikan, dari hati saya yang rindu untuk rindu mengasihi Tuhan melalui jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan, membuat Tuhan beracara, membuat Tuhan beracara melalui kehidupan saya. Dari pendeta kembali yang berkata bahwa 10 tahun 25 jiwa sangat sedikit, saya mulai bangkit kembali untuk yaitu menjangkau jiwa. Sayangnya saudara, terus terang saja seringkali saya agak kurang semangat. Teman-teman FGB banyak yang tidak bergerak, terus terang saja seperti itu, sehingga saya pernah bertanya kepada Pak Andreas Adiwijaya, Pak Andreas, mengapa FGB Men sebagian besar tidak bergerak? Dijawab, bagaimana dia menangkap visi dan ngapain dia di FGB, seperti itu jawabannya. Haleluya. Demikian sedikit sharing singkat dan kesaksian saya. Terima kasih. Baik, thank you Pak. Pak Edi untuk Puji Tuhan. Baik, dengan demikian saya kembalikan ke ini misi kami,